Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah dengan harapan agar jalinan hubungan antara seorang hamba seperti kita ini dengan Sang Pencipta selalu terjalin, dan dengannya tentu segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Dan juga ini semua adalah bukti kita beriman kepadanya dan meyakini keberadaannya. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kepadanya salam hormat. Dan semua itu juga adalah bentuk kepatuhan kepada Sang Pencipta Allah. Dan juga dengan berharap mengejar janji Allah melalui lisan Nabi-Nya untuk mendapatkan 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kitab At-Tadhkirah dan kita pada pagi ini masuk ke halaman 107. Setelah sebelumnya kita membahas tentang arti taubat. Saya kembali membacakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah melihat seseorang seusai sholatnya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu dengan segera." Maka Ali pun radhiyallahu anhu menanggapi mengatakan, "Apa ini? Sesungguhnya cepat sekali lidah beristighfar adalah taubatnya para pendusta. Dan taubat itu memerlukan taubat lagi." Orang itu bertanya, "Wahai Amir Mu'minin, apakah taubat itu sebenarnya?" Maka Ali bin Abi Thalib berkata, radhiyallahu anhu, taubat adalah sebuah kata yang mempunyai 6 arti. Yang pertama, taubat atas dosa-dosa yang telah lalu menyesalinya. Yang kedua, taubat atas melakukan kewajiban-kewajiban secara serampangan adalah mengulangnya. Jadi beliau mengatakan taubat itu dibagi menjadi 6. Kalau seandainya ada orang pernah berbuat dosa, maka taubat berarti menyesalinya. Kalau yang dimaksud dengan taubat dari lalainya dari kewajiban-kewajiban adalah mengulangi atau menyempurnakan ibadah yang terbengkalai. Yang ketiga, taubat atas mengambil barang orang lain secara zalim adalah dengan cara mengembalikan kepada pemiliknya. Yang keempat, membiasakan diri melakukan ketaatan sebagaimana sebelumnya terbiasa melakukan kemaksiatan. Ini juga termasuk efek daripada taubat, tidak mengulanginya. Yang kelima, membuat nafsu merasakan pahitnya taat sehingga sebelumnya merasakan atau sebagaimana sebelumnya merasakan manisnya maksiat. Jadi memaksakan diri, kalau orang taubat setelah dia meninggalkan dosa-dosanya, dia harus memaksakan diri untuk beribadah sehingga jiwa ini terhapus darinya semua manisnya kenangan dosa. Dan yang keenam, menghiasi diri dengan taat kepada Allah sebagaimana sebelumnya menghiasi diri dengan maksiat kepadanya, serta menangis sebagai ganti tiap-tiap ketawa yang dulu kamu lakukan. Tentu ini sudah kita rincikan pada pertemuan yang lalu. Dan kalau saya simpulkan teman-teman sekalian, istighfar adalah ucapan maaf kepada Sang Pencipta Allah. Sementara taubat, ikrar kepada Allah tidak akan mengulanginya. Inilah sesuai dengan atau sejalan dengan sabda Nabi SAW, "Aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari 70, riwayat lain 100 kali. Jadi istighfar pengucapan maafnya, seperti kalau kita buat salah dengan orang kita mengatakan maafin saya. Kemudian taubat adalah berjanji tidak akan mengulanginya. Atau mengembalikan hak-hak orang yang sudah diambil. Ini yang dimaksud dengan taubat. Taubat nasuha, taubat itu butuh nasuha, dan nasuha artinya sungguh-sungguh. Bukan dianggap main-main, hanya sekedar nyesal sebentar, habis itu kembali lagi. Tidak, memang harus nasuha. Dan Abu Bakar Al-Warraq
rahimahullah berkata, taubat hendaklah dilakukan semurni-murninya atau nasuha, yaitu dengan merasa betapa sempit bumi ini, meski sebenarnya sangat luas, dan betapa sesak hatimu, sebagaimana dirasakan oleh 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut berperang. Dan 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut berperang ini maksudnya adalah di perang Tabuk, di mana mereka tidak menghadiri peperangan itu, dan disebabkan atau dikarenakan hal-hal yang mereka sengaja melakukannya, bukan tidak sengaja. Bahkan mereka ada yang mengatakan tidak menyadari kalau melakukan perbuatan tersebut. Ya. Dan pada pertemuan yang lalu saya sudah mengatakan insya Allah kita akan coba datangkan kisah 3 orang sahabat yang tidak sempat hadir di perang Tabuk itu. Waktu Nabi SAW selesai balik dari pembebasan kota Mekah dan juga selesai memenangkan peperangan dengan suku Hawazim di perang Hunain, maka Nabi SAW mengiklankan lagi kepada para sahabat perang menuju ke Tabuk. Dan Tabuk ini sekarang masuk di wilayah kekuasaan pemerintahan Saudi, tapi dulu wilayah Romawi di zaman Nabi SAW. Nabi SAW kita lihat dalam histori atau sejarah hidup beliau tidak pernah berhenti untuk menunjukkan kebenaran Islam. Baik itu dengan dakwah, baik itu dengan jihad, baik itu dengan perilaku-perilaku, semua itu dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW pada saat itu membentuk pasukan dari Madinah dan beliau mengiklankan, dan akhirnya keluarlah kurang lebih 30.000 orang bersama Nabi SAW, dan Nabi SAW sangat jeli. Beliau selalu melihat orang-orang yang sangat dekat dengan beliau, sahabat-sahabatnya, walaupun jumlahnya banyak, beliau selalu hafal. Kalau tidak hadir, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, Nabi selalu mengabsen mereka. Semua ikut pada saat itu sahabat-sahabat Nabi, terkecuali orang-orang munafik yang terus saja mencari uzur. Kebetulan pada saat itu, perang Tabuk teman-teman sekalian, terjadi di musim panas. Dan musim panas ini musim di mana buah kurma memuncak hasilnya. Jadi kalau kita lagi umrah atau kita lagi haji dan di puncak musim panas, itu kurmanya semua kualitasnya bagus. Karena memang justru paling bagus di musim panas itu, kuasa Allah SWT. Di Indonesia mungkin bisa dikatakan tidak bisa tumbuh kurma atau tidak berbuah, kalaupun ada, kalaupun berbuah sedikit sekali. Tidak akan hasil panen maksimal karena memang butuh suhu panas yang tinggi. Pada saat itu kebetulan memang musim panas. Maka mayang-mayang kurma lagi berbuah, lagi mulai berbunga dan akan berbuah. Dan setiap orang-orang di Madinah pada saat itu, baik orang munafik, orang mukmin ataupun orang Yahudi, dan orang Yahudi sudah keluar dari Madinah. Tapi waktu mereka masih jadi penduduk Madinah, mereka menunggu waktu ini, di mana dengan tujuan mereka akan panen, mereka akan panen maksimal. Dan setiap orang di antara mereka minimal memiliki pohon kurma di depan rumahnya untuk dia panen sendiri. Ya. Pada saat itu orang-orang munafik menyebarkan isu, mengatakan bahwasanya ini musim panas. Untuk apa kita diajak pergi berperang? Kenapa kita tidak tunggu dulu sebentar agak redah musim panas ini? Kita tunggu dulu hasil panen kurma kita. Dan seterusnya lah. Segala macam cara mereka cari untuk tidak mau ikut berperang. Dan Nabi SAW mengizinkan mereka. Karena Nabi SAW sudah tahu orang munafik percuma. Kalau sudah dikumandangkan jihad, mereka selalu mencari alasan. 1001 alasan. Di antara mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, Anda tahu saya adalah orang yang paling besar kena fitnah wanita. Maka saya khawatir nanti kalau saya pergi ke Tabuk. Karena waktu itu orang-orang Romawi, orang bule kalau kita ya, menguasai wilayah itu. Nanti saya melihat wanita mereka, saya terpengaruh. Padahal sebenarnya cuma alasan karena tidak mau ikut jihad. Intinya Nabi SAW membiarkan mereka.
Ada 3 orang sahabat, yang 3 orang ini uniknya mereka bukan orang munafik dan bahkan mereka itu orang-orang yang hadir dalam peperangan-peperangan bersama Nabi SAW sebelumnya. Tapi terjadi dengan hikmah Allah. 3 orang ini adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yang kedua Hilal bin Umayyah, yang ketiga adalah Murarah bin Rabi'. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhu majma'in. Mereka sebenarnya 3 orang sahabat yang mulia. Dan mereka pada saat itu tidak ada udzur yang membuat mereka tidak ikut. Hanya mereka melalaikan saja. Ka'ab bin Malik berkata tentang kisahnya, saya tidak pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam peperangan yang beliau lakukan kecuali pada perang Tabuk. Semua peperangan diikutin karena semangatnya. Walaupun saya pernah tertinggal dari perang Badar, tapi Rasulullah SAW tidak mencela saya dan siapapun yang tertinggal. Karena waktu itu kami mengira Rasulullah SAW keluar hanya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Hingga akhirnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi mempertemukan beliau SAW dengan musuh-musuhnya. Saya benar pernah merasa lebih kuat dan lebih mudah. Saya belum pernah merasa, ini riwayat Bukhari ya, Ka'ab bin Malik menceritakan tentang kasus tersebut. Saya belum pernah merasa lebih kuat dan lebih mudah daripada keadaan saya pada saat tertinggal dari perang Tabuk tersebut. Jadi sekali lagi beliau tadi mengatakan di perang Badar beliau tidak ikut, tapi karena perang Badar bukan diwajibkan untuk muslimin pada saat itu. Nabi SAW cuma berikan pilihan. Andai saja diwajibkan mereka akan ikut. Tapi Uhud, Khandak, ya, peperangan-peperangan yang lain Ka'ab bin Malik hadir. Dia ceritakan kasus terjadinya perang Tabuk. Saya benar-benar belum pernah menemukan kondisi kesehatan, ya, kondisi termudahkan apapun, baik itu materi, waktu, seperti termudahkannya pada saat Tabuk. Demi Allah saya belum pernah mengumpulkan 2 kendaraan sama sekali dalam sebuah peperangan kecuali pada perang Tabuk. Artinya selama ini kalau saya jihad saya cuma mampu beli 1 kuda. Sekarang saya punya harta cukup kalaupun saya mau bawa 2 ekor kuda sebagai cadangan. Kalau kuda yang satu mati ada kuda yang lain. Berarti luar biasa kemampuan finansial, kemampuan fisik. Meski demikian kata dia, keadaanku pada saat itu tidak tahu kenapa menunda-nunda waktu untuk pergi dan tidak bergegas melakukan persiapan. Sementara ciri Rasulullah SAW adalah tidak pernah menunda-nunda kebaikan. Sampai akhirnya aku mengatakan sebentar aku akan persiapkan, sebentar aku akan persiapkan. Berjalan waktu, Rasulullah SAW pun pergi meninggalkan Madinah bersama dengan pasukan. Dan pada saat itu aku sedang duduk di depan rumahku dan kemudian aku melihat mayang-mayang kurma yang sedang berbuah. Dan terlalaikanlah sampai akhirnya pasukan sudah tidak terlihat lagi. Pada saat itu Nabi SAW berhenti istirahat sekitar berapa kilometer dari Madinah. Kemudian meneliti sahabat-sahabatnya. Siapa di antara mereka tidak hadir. Dan Nabi SAW begitu kagetnya pada saat mengetahui ternyata ada sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan beliau. Terutama 3 orang ini, salah satu mereka adalah 3-3-nya tadi yang meriwayatkan di kisah ini Ka'ab bin Malik. Dan ditanyakan oleh Nabi SAW, kemana si Fulan, kemana Ka'ab bin Malik, kemana Murarah, kemana si Fulan, kemana Fulan, ditanya. Maka mereka mengatakan, saya tidak tahu, kami tidak tahu. Tadi ada, tadi mau ikut. Sampai akhirnya, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, selesailah peperangan dan saya sudah tidak tahu harus menyusul kemana pasukan. Sampai Nabi SAW datang.
Waktu itu sempat muncul keinginan buruk dalam hatiku, di benakku untuk berdusta. Lalu aku pun berkata dan melawan itu sambil mengatakan aku tidak akan pernah melakukan dusta selama dilarang dalam agama, dan aku hanya akan jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan Ka'ab bin Malik berkata, ketika sampai berita bahwa Rasulullah SAW dan kaum muslimin bersiap-siap untuk kembali pulang, muncul keinginanku untuk berbohong. Aku berkata dalam hati, dengan apa kira-kira aku bisa lolos dari murka Rasulullah SAW besok? Namun tak kala diberitakan bahwa Rasulullah SAW sudah mulai bergerak menuju Madinah, keinginan untuk bohong tersebut hilang. Beliau pun radhiyallahu anhu menguatkan hati dan berkata jujur dengan segala resikonya. Setiba di Madinah, Rasulullah SAW dan pasukannya disambut oleh penduduk Madinah, dari wanita, dari orang tua, anak-anak. Kemudian Nabi SAW menuju ke masjid dan sholat 2 rakaat. Dan ini tradisi Nabi SAW, setiap datang dari safar selalu sholat 2 rakaat. Setelah itu Nabi SAW duduk untuk menerima dan mendengarkan udzur orang-orang yang tidak ikut berperang. Ka'ab mengatakan, aku pun datang menemui beliau dan mengucapkan salam. Beliau tersenyum masam kepadaku. Seraya mengatakan, mengapa engkau tertinggal? Bukankah engkau telah menjual dirimu untuk membela Islam? Maka aku pun menjawab, tentu, sungguh demi Allah, wahai Rasulullah. Seandainya aku duduk dengan orang lain di dunia ini, pasti aku akan merasa bisa lolos dari kemarahannya dengan alasan yang bisa diterimanya. Karena aku diberi kemampuan berdebat. Akan tetapi demi Allah, aku tahu seandainya aku berbicara kepada anda hari ini dengan satu kebohongan yang bisa membuat anda meridhoi aku, pastilah Allah Azza wa Jalla akan membuat anda marah kepadaku. Sungguh seandainya aku berbicara kepada anda dengan jujur, niscaya anda melihatnya ada padaku. Aku betul-betul berharap ampunan dari Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia dalam masalah ini. Demi Allah, aku tidak memiliki udzur sama sekali. Aku tidak pernah merasa lebih kuat, lebih mudah sama sekali dibandingkan ketika aku tertinggal dari anda di perang ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, karena dia sudah berkata jujur, maka berdirilah. Sampai Allah karena kamu telah berkata jujur, maka berdirilah dan pulanglah sampai Allah Azza wa Jalla memberikan keputusan tentangmu. Hal yang sama juga dilakukan oleh 2 sahabat Rasulullah SAW, yaitu Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah al-Waqidi atau al-Yaqifi. Sejak saat itu Rasulullah SAW mulai melarang kaum muslimin berbicara dengan mereka bertiga. Kondisi ini tentu membuat mereka sedih dan tertekan. Karena satu kota Madinah tidak ada yang mengajak mereka berbicara. Semakin hari bertambah, semakin berat tekanan yang mereka rasakan. Mereka merasa terasing di Madinah. Kedua sahabat Ka'ab merasa sangat tertekan dan hanya duduk di rumah mereka sambil menyesali apa yang mereka lakukan. Sedangkan Ka'ab berkata, yang lebih muda dan lebih tabah, dia mengatakan, aku keluar sholat bersama muslimin, berkeliling-keliling di pasar, dan demi Allah tidak ada satu orang pun dari mereka yang tersenyum ataupun menjawab salamku. Bahkan Abu Qatadah, sepupuku sendiri, tidak berbicara denganku sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, tersebar berita dari Madinah keluar, kalau Nabi SAW telah memboikot ketiga sahabatnya ini. Dan tiga-tiganya ini adalah orang-orang yang punya loyalitas yang tinggi. Maka datanglah surat Raja Ghassan. Dan dikhususkan kepada Ka'ab ibn Malik yang kebetulan waktu itu sedang ada di pasar. Dititipkan yang isinya, sampai berita kepadaku bahwasanya temanmu Muhammad telah mengucilkanmu. Allah tidak akan menjadikanmu tetap di tempat yang hina dan tersia-sia. Datanglah kepada kami, niscaya kami memuliakanmu. Raja Ghassan ini kafir, penyembah berhala. Tapi dia menawarkan kepada Ka'ab untuk murtad. Tinggalkan Islam
tinggal bersama kami akan memuliakanmu menjadi Perdana Menteri, menjadi pendamping raja. Ka'ab berkata, pada saat itu demi Allah, yang muncul dalam hatiku adalah cinta Allah dan Rasulnya. Aku sama sekali dalam terkucil itu, terasing itu, dan tidak diajak bicara. Bahkan kerabat pun yang sangat dicintai, tidak mengajak interaksi, tidak membuatku untuk menerima hal tersebut sambil aku katakan ini ujian yang lain pula. Demikian seterusnya saja Ka'ab dalam kondisi tidak tenang dan berjalan 40 hari. Ketika utusan Rasulullah SAW datang menemuiku, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan engkau agar menjauhi istrimu. Jadi ini keadaan yang luar biasa, karena lari tidak hadir dalam peperangan tanpa udur. Bersama Nabi SAW 40 hari diboikot, nggak boleh transaksi, nggak boleh bicara, nggak boleh jawab salam. Gitu kan. Dan setelah 40 hari pun Nabi SAW suruh dia meninggalkan istrinya. Nggak boleh berkumpul sama istrinya. Karena ayat belum turun memecahkan dan menyelesaikan perkara mereka. Tentu ayat-ayat nanti yang akan kita bacakan teman-teman sekalian dalam surah At-Taubah ayat 118 berbicara turun kepada 3 orang ini, karena cuma 3 orang ini orang mukmin, yang lain semuanya ikut pada saat itu. Dan yang tinggal orang munafik gak dibahas. Asalnya memang tidak mau berperang. Lalu Ka'ab dengan keimanan yang luar biasa mengatakan, apakah aku harus menceraikan istriku atau aku hanya menjauhi saja? Maka kata utusan Nabi SAW, aku tidak tahu. Tapi perintah Nabi SAW, engkau tidak boleh mendekati istrimu. Maka Ka'ab pun mengatakan, aku pun berkata pada istriku, kembalilah ke rumah keluargamu, tinggallah di sana sampai Allah memutuskan perkara ini. Akhirnya Ka'ab pun melewati hari-hari dalam kondisi demikian selama 10 hari. Berarti sudah kurang lebih 50 hari masa pemboikotan. Sampai genap 50 hari sejak Rasulullah SAW melarang semua sahabat berbicara dengan 3 orang sahabat tersebut dan yang tidak ikut perang di Tabuk. 2 orang temanku, mereka tinggal dalam rumah, mereka menangis setiap hari. Bahkan mereka tinggal sendirian, istri mereka pun pulang ke rumah mereka. 1 bulan berlalu, atau 1 bulan lebih, wahyu tidak turun pada saat itu. Dan ini salah satu rahasia hikmah Allah Azza wa Jalla dalam setiap urusan besar, sehingga kaum muslimin benar-benar rindu kepada wahyu tersebut. Pada hari ke-50, kerinduan hati para sahabat terhadap wahyu terobati. Luapan kegembiraan terlihat jelas dari ucapan dan perbuatan mereka. Ka'ab menceritakan hal tersebut. Beliau berkata, seusai sholat subuh di hari terakhir atau hari ke-50 dari pemboikotan, ketika aku sedang berada di atas rumah, persis seperti diterangkan Allah Subhanahu wa taala, jiwaku terasa sesak, bumi pun terasa sempit, padahal dia begitu luas. Aku mendengarkan suara teriakan di atas bukit Jadas. Dia berteriak sekeras-kerasnya, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Mendengarkan itu, aku pun langsung sujud. Aku tahu telah datang ke lapangan dari Rasulullah SAW dan telah datang berita wahyu dari langit menerima taubat kami bertiga. Kaum muslimin berduyun-duyung datang mengucapkan selamat kepada kami berdua atau kami bertiga. Ada yang datang dengan berkuda, ada pula dari Bani Aslam berjalan dengan cepat ke arah kami, mendaki gunung. Namun suara lebih cepat daripada kuda. Setelah pemilik suara itu datang, aku melepaskan bajuku dan memberikan kepada orang tersebut sebagai hadiah. Karena gembiranya, terdapat berita gembira bahwasanya Allah telah menurunkan ayat Al-Quran yang telah membebaskan kami bertiga dari masalah tersebut. Orang-orang terus berdatangan sampai memenuhi rumahku lalu berkata, selamat karena tobatmu telah diterima oleh Allah. Hal ini berlangsung sampai aku berlari dan jalan menuju ke masjid.
Ternyata Rasulullah SAW sudah dikelilingi oleh beberapa sahabat pilihan. Tiba-tiba Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berlari kecil menyambut dan menyalami aku sembari mengucapkan selamat. Demi Allah tidak ada satupun muhajirin yang berdiri selain dia. Aku tidak bisa melupakan hal itu dan Talha dari Talha radhiyallahu anhu. Demikianlah keadaan kami pada saat itu. Dan pada saat itu pun aku berharap Nabi SAW mengucapkannya secara langsung. Dan Nabi pun akhirnya mengucapkan kalimat mulianya. Abshir bi khair yawma marra alaika mundu waladatka ummak. Bergembiralah dengan sebaik-baik hari yang telah engkau lewati sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah ini dari engkau atau dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala berita ini? Kata Nabi SAW, dari Allah. Dan kalau Rasulullah SAW dari Allah dan kelihatan wajah bersinar dari wajah Nabi SAW. Setelah duduk di hadapan Nabi SAW, aku pun berkata, sesungguhnya sebagai bukti taubat, aku akan menyerahkan seluruh hartaku untuk sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW berkata, tahanlah, sebagian hartamu itu lebih baik. Aku berkata, sesungguhnya aku menahan bagian yang aku perolehkan dari Khaybar. Kemudian aku lanjutkan berkata, wahai Rasulullah, sungguh Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkan aku dengan wasilah kejujuran. Maka sebagai bentuk taubat, aku tidak akan berbicara selama hidupku kecuali kejujuran. Ka'ab juga berkata, demi Allah, aku tidak melihat ada seorang muslim pun yang Allah subhanahu wa ta'ala beri ujian dalam kejujuran sejak aku menyebutkan hal tersebut kepada Nabi SAW yang lebih baik daripada apa yang telah diujikan kepadaku. Lalu turunlah firman Allah dibacakan oleh Nabi SAW kepada sahabat tersebut bertiga dalam surah At-Taubah 3 ayat 117 sampai 119. Surah nomor 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tentu kalau kita tidak bacakan tadi riwayat ini, pada saat Bapak Ibu membaca surah At-Taubah, ini mungkin tidak memahami karena bunyi ayatnya jelas sekali. Di sini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usra. الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Ayat ini mutlak memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada para sahabat. Karena ayat turun mengumumkan mereka semua kalau diterima taubatnya. Artinya semua dosa yang mereka lakukan sudah dimaafkan pada saat turun ayat ini. Yaitu orang muhajirin dan ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Karena ada di antara mereka juga sempat terpengaruh dengan isu ini musim panas, mau panen dan seterusnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya. Ini yang saya katakan, kalau kita cuma baca ayat ini, tidak tahu kisah tadi dan tidak sebutkan 3 nama orang tadi, kita nggak tahu siapa 3 orang ini. Karena Allah sebutkan begitu ayatnya. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit. Yang dirasakan oleh mereka serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian selalu bersama dengan orang-orang yang jujur.
Teman-teman sekalian, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini. Seorang muslim, pelajaran pertama, boleh menceritakan dosanya sesudah taubat agar membangkitkan semangat orang lain untuk bertaubat. Saya juga pernah tidak sholat, tapi sekarang saya sudah taubat. Saya dulu pernah melakukan perbuatan ini dan itu, maka saya tinggalkan karena saya membaca buku ini atau ayat ini atau mendengarkan kisah ini. Apalagi bila dosa itu tersebar dan diketahui oleh orang banyak. Adapun dosa yang sifatnya rahasia, tidak ada yang tahu. Kalau dosa sudah terlanjur nyebar, maka boleh dia iklankan kalau dia sudah taubat. Tapi kalau dosa itu misalnya dia pernah berzina, dia pernah bohong, tidak ada orang tahu. Artinya yang tahu satu dua orang itu berbeda. Kalau dosa yang sifatnya rahasia atau yang terang-terangan tapi belum bertaubat, dan tidak ada orang yang tahu kecuali sebagian kecil, tidak boleh diceritakan agar tidak mendorong orang lain berbuat seperti itu. Dan dia pun menjadi golongan orang-orang yang mujahara atau orang-orang yang sengaja mengiklankan dosanya. Karena ada orang dosanya tidak ada yang tahu, tapi dia cerita sendiri. Saya dulu di masa lalu pernah berzina dan saya melakukannya di hotel, saya begini, saya begitu. Dia ceritakan seakan-akan nanti memotivasi orang yang dengar untuk melakukan itu. Beda dengan dosa kalau seperti kasus 3 orang ini memang tersebar dan orang semua sudah tahu, maka perlu dia iklankan taubatnya supaya orang-orang tahu dia sudah meninggalkan itu. Yang kedua, seorang mukmin wajib merasa sedih ketika melantarkan sebuah kewajiban. Yang ketiga, taubat itu ada prosesnya. Banyak kaum muslimin yang terburu-buru melakukan dosa besar lalu mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih dengan sekali atau 2 kali ucapan. Lalu dia berharap seluruh rezekinya luas, sesak dadanya sudah hilang, ya, serta sumpeknya sudah terangkat. Padahal sebenarnya butuh waktu. Bagaimana ketiga orang sahabat ini meninggalkan 1 kali saja peperangan bersama Nabi SAW. Itu pun sudah datang dan mengakui kesalahan. Mereka butuh 50 hari untuk bisa membersihkan secara totalitas dari dosa-dosa itu. Bagaimana dengan dosa-dosa yang banyak kita lakukan, gitu kan? Banyak orang buru-buru. Maka kalau ada orang misalnya maaf di pengajian seperti ini misalnya, dulu pernah berbuat salah, sekarang sudah taubat. Lalu dia masih saja merasa walaupun ada keinginan ke taklim tapi masih sempit dadanya, masih tertahan rezekinya. Nikmati prosesnya. Itu proses. Akan ada titik klimaksnya di mana akan selesai. Istiqomah saja. Bagaimana sahabat-sahabat ini sabar sekali. Sampai satu Madinah nggak ada yang ajak ngomong. Nggak ada yang transaksi. Sampai Ka'ab bin Malik menyebutkan dalam riwayat yang lain. Saya datang ke masjid, saya temukan Rasulullah SAW lagi duduk dengan para sahabat. Saya mengucapkan salam, demi Allah tidak ada satupun yang menjawab salamku. Mereka menjawab dan saya melihat ke arah mulut Nabi SAW menjawab salam tersebut tapi tidak bersuara. Karena jawab salam wajib. Tapi tidak mengajaknya supaya dia merasa tidak masalah dengan dosanya. Ada orang begitu kadang-kadang karena dia buat maksiat besar. Merasakan orang itu punya jabatan, punya harta. Lalu dianggap remeh. Oh enggak apa-apa, dirangkul. Enggak. Memang ditunjukkan kepada mereka kalau kami enggak suka perbuatanmu ini, gitu kan? Seperti itu, supaya dia merasa perbuatannya itu salah. Ya. Itu yang diambil pelajarannya. Pelajaran yang lain adalah seseorang boleh memuji dirinya dengan kebaikan yang dimilikinya apabila hal itu tidak dilakukan untuk kesombongan dan berbangga-bangga. Seperti perkataan Ka'ab, saya tidak pernah merasa pada saat itu lebih sehat, lebih termudahkan semuanya, gitu kan? Daripada pada saat aku meninggalkan perang Tabuk. Jadi boleh saja orang mengatakan alhamdulillah keadaan ekonomi saya jauh lebih baik sekarang. Saya sekarang jauh lebih tahu, saya sekarang jauh lebih maju. Itu semua dibolehkan asal tidak ada niat kesombongan. Pelajaran yang lain adalah seorang imam wajib dipatuhi dan bagaimana seorang imam tidak boleh lalai terhadap kelalaian masyarakatnya. Kalau ada yang salah maka dihukum. Dan hukum itu sesuai dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus 3 orang ini memang hukum yang Allah turunkan
memerintahkan Nabi SAW untuk tidak mengajak bicara mereka. Supaya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Bila pemerintah setempat sudah meminta untuk berjihad dan memerangi orang-orang kafir, maka tidak boleh orang yang tidak memiliki uzur untuk tinggal diam. Dan bagi yang tinggal diam, maka hukumannya seperti orang-orang tiga ini diboikot sampai Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Dianjurkannya sujud syukur kalau datang berita gembira. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi SAW bila datang kepada beliau perkara yang menggembirakan selalu beliau sujud kepada Allah. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Ka'ab radhiyallahu anhu langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara diterima taubatnya. Pelajaran yang lain adalah bagaimana seorang mukmin harus kokoh dalam keimanannya. Seringkali syaitan datang menggoda kembali dengan penawaran-penawaran opsi lain tapi isinya maksiat juga. Seperti kasus penawaran Raja Ghassan kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ajma'in. Bagaimana dalam kondisi dia lagi sempit dadanya, ditinggalkan, tidak diajak ngomong, diboikot, ya. Maka datang penawaran untuk menjadi menteri di Raja Ghassan yang terkenal dengan kerajaan yang luas. Hanya saja dia meninggalkan agamanya. Maka Ka'ab pun tetap kokoh bahkan mengatakan inilah sebuah ujian. Seperti kasus misalnya ada orang sumpah karena berbuat zina. Maka syaitan akan tawarkan kembali dosa zina lain. Mungkin bukan sama orang itu. Atau mungkin sudah terlanjur dikatakan buatlah gak apa-apa ulangin sambil bertaubat. Maka harus orang tahu dia harus segera meninggalkan dosa. Tidak boleh dia ulangin. Atau penawaran opsi lain. Gak apa-apalah berzina sama orang ini, toh nanti menikah, nanti dipercepat pernikahannya. Tapi dalam prosesnya tetap terjadi perzinahan. Maka ini semua adalah was-was syaitan yang makin menjerumuskan seseorang pada kemaksiatan. Karena beda sesak napasnya seseorang, sumpeknya, terhalangnya rezekinya, antara orang yang zina sekali dengan orang zina 10 kali. Antara orang yang bohong sekali dengan bohong 10 kali. Maka kalau kita sudah melakukan perbuatan dosa, berhenti, taubat, jangan buka celah apapun. Harus peka. Jangan sampai penawaran itu justru penawaran yang salah. Ada orang bertengkar suami istri. Lalu kemudian dia sumpek. Tiba-tiba dia kenalan dengan seorang lawan jenisnya. Dia anggap, oh mungkin ini jalan keluarnya. Padahal sebenarnya sedang terbuka pintu zina dari syaitan, selingkuh. Karena merasa, oh pasangan saya ini memang lagi buat salah. Bahkan syaitan sering bisikan mengatakan, mungkin ini solusi dari Allah. Orang ini lebih sayang kepada saya. Orang ini lebih perhatian pada saya. Sebenarnya syaitan sedang membuka pintu zina. Dan banyak terjadi seperti itu. Padahal masalah dengan pasangannya tinggal harus diperbaiki saja. Kemudian dia meluruskan, menjalankan rumah tangga itu. Mungkin dia yang salah. Digunakan bahan untuk muhasabah. Tapi banyak orang seperti itu. Akhirnya bahasanya, ya karena dicari-carilah kesalahan. Karena pasangan saya kurang perhatian, karena pasangan saya kurang ini, kurang itu, kurang ini. Ternyata sebenarnya cuma membuka pintu-pintu syaitan tadi. Orang membuat nota palsu di satu kantor. Keluarlah dia, misalnya. Dia berusaha keluar atau mungkin dikeluarkan dari kantor. Lalu dia anggap tidak ada yang tahu, sudahlah saya sudah keluar, saya coba melamar di tempat lain. Syaitan bisikin, di tempat lama kan kamu tidak ketahuan. Sekarang kamu juga bisa buat supaya dia ulangi lagi. Padahal sebenarnya tetap akan ketahuan. Tidak ada yang akan tersembunyi di muka bumi teman-teman sekalian. Allah punya cara membongkarnya. Kalau itu kebaikan, maka Allah akan bongkar untuk jadi pelajaran bagi manusia. Kalau itu keburukan, maka juga jadi pelajaran bagi manusia sekaligus hukuman bagi orang itu. Orang-orang kalau berbuat kebaikan Allah bisa bongkar dengan caranya, dengan hikmahnya. Apalagi kalau orang itu sudah meninggal dunia, maka Allah SWT akan luar biasa. Bukakan untuk dia pintu-pintu kebaikan atau amal soleh dengan terkisahkannya amal-amal yang sudah dikerjakan. Tapi kalau amal buruk, ini dari awal Allah SWT sudah bongkar untuk mempermalukan dia. Dan hindari kata-kata ini. Kok bisa? Kalimat kok bisa sering muncul kepada orang-orang yang tidak faham masalah kemahakuasaan Allah. Dia buat nota palsu, dia selingkuh, dia sudah berusaha sembunyikan serahsia mungkin, ketahuan sama pasangannya.
ketahuan sama temannya, ketahuan sama atasannya. Bahasa dia sambil dia jengkel dengan diri dia sendiri. Kok bisa? Ya pasti bisa. Kuasa Allah, jangan bodoh ini. Seakan-akan tidak akan dibongkar oleh Allah, enggak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemahakuasaannya. Jangan konyol. Jadi orang baik sekalian jadi orang baik. Jangan setengah-setengah. Kita masuk ke bahasan kita sekarang. Jenis-jenis dosa dan cara bertaubat darinya. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, secara garis besar, dosa-dosa yang harus ditaubati itu bisa berupa kekafiran atau lainnya. Bagi orang kafir, bertaubat artinya dia beriman disertai penyesalan atas kekafiran yang telah lalu. Jadi tidak sekedar beriman saja. Bagi dia, sekedar beriman belum bisa disebut bertaubat. Ada orang kafir syahadat hanya karena pernikahan saja, hanya karena ekonomi saja. Maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala orang seperti ini, dia syahadatnya masuk Islam tapi belum dianggap dia taubat dari kesalahan kekufuran. Dan ini sensitif, dia bisa kembali kepada kekufurannya nanti. Jadi pada saat ada seorang mu'allaf mau masuk Islam pun, dia harus diberikan pemahaman. Kalau Islam itu masuk Islam syahadat begini, dan yang lalu pemahaman Anda salah karena ini. Dia tahu kenapa dia tinggalkan pemahaman salahnya itu. Jadi bukan hanya sekedar disuruh, dilarang. Anak-anak kita misalnya buat salah. Lalu sekedar cuma diberhentikan tanpa dijelaskan. Kenapa itu diberhentikan? Kenapa itu salah? Masalah dia bohong, ambil barang atau apa saja. Harus beritakan kalau itu adalah salah. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, setiap orang yang berbuat salah, sebaiknya penasehat, orang yang memberikan nasihat baik itu orang tua atau teman, melengkapkan apa yang dia sampaikan dengan menjelaskan kesalahannya berikut dalil yang dijelaskan. Dengan begitu dia telah menyempurnakan. Misal yang kamu lakukan ini zina, haram. Dalilnya ini loh. Haram gara-gara ini. Itu akan membuat tameng yang sangat kuat bagi dia supaya tidak mengulangi itu. Adapun dosa-dosa selain kekafiran kata beliau, di antaranya ada yang berupa pelanggaran terhadap hak-hak Allah. Dan ada pula pelanggaran terhadap hak-hak selain Allah. Bertaubat dari dosa-dosa yang berupa pelanggaran terhadap hak-hak Allah, caranya cukup dengan meninggalkannya saja. Tetapi ada di antara dosa-dosa ini yang menurut syarak tidak cukup dengan sekedar meninggalkan. Sebagian harus ditambah dengan qadha. Seperti kasus sholat dan puasa. Dan sebagian lain harus ditambah dengan kafarah. Seperti melanggar sumpah dan lainnya. Yang dimaksud dengan mengqadha sholat ini, kalau ada orang lalai dari kewajiban, misal orang tidur malam, kebablasan, dia bangun 6:30 pagi, belum sholat subuh. Dia harus taubat karena kewajiban dia lalaikan. Kenapa dia enggak bunyiin alarm? Bukan alasan itu. Orang telat pergi kantor. Lalu dia cuma sekedar langsung datang selesai. Enggak. Dia harus perbaikin. Kenapa dia telat? Kenapa dia enggak bangun? Walaupun dia bilang itu tidur. Ya. Kalau ada orang kelalaiannya tidur, kemudian dia kebablasan sampai 6:30 misalnya belum sholat subuh, dia harus taubat kepada Allah dan harus dia qadha itu. Sholatnya harus dikerjakan. Karena dia terlalaikan di waktunya itu. Sebenarnya dia mau kerjakan tapi dia terlalaikan. Dan ini tidak terjadi bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Kalau ada orang dasarnya tidak mau sholat 5 waktu, misal dia tidak sholat subuh, enggak sholat duhur. Habis duhur, dia ikut, sampai asar misalnya. Habis asar, dia ikut pengajian. Masalah bab sholat segala macam, dia jadi tahu, oh ternyata ini wajib. Sekarang saya mau taubat. Maka yang dia kerjakan asarnya saja. Dia nggak kerja lagi duhur sama subuh. Kenapa? Karena tadi dia sengaja tinggalkan. Bukan kena kelalaian. Yang diqadha hanya orang lalai. Tertidur, lupa, itu pun diikuti dengan taubat kalau kewajiban. Puasa juga sedemikian. Kalau puasa agak berbeda sedikit dengan sholat. Kalau puasa diqadha, sengaja atau tidak sengaja. Lalai atau sengaja. Ya. Seperti misalnya ada orang
10 tahun tidak mau puasa. Dasarnya memang tidak mau puasa. Maka orang ini taubatnya harus mengqadha 10 tahun puasanya itu. Beda dengan sholat. Sholat tidak ada seperti itu kecuali yang dia lalaikan saja. Ada juga tadi dosa yang harus diikuti dengan kafara. Kafara artinya denda-denda yang harus dia bayar. Seperti misalnya melanggar sumpah. Orang bilang demi Allah saya tidak lakukan padahal sebenarnya dia lakukan. Maka ini ada kafarah namanya, dendanya. Dendanya itu membebasin budak atau berpuasa 3 hari berturut-turut atau memberikan makan 10 orang miskin. Jadi selain taubat dia harus lakukan itu. Kalau orang bilang demi Allah, ya, tapi dia bohong misalnya. Maka ini harus selain taubat ikuti kafarah. Bebasin budak, puasa 3 hari berturut-turut atau memberikan makan 10 orang miskin. Begitu pula tentu dengan contoh orang yang berhubungan biologis di siang hari Ramadan, suami istri, batal puasa Ramadannya. Dia harus taubat, dia bayar puasanya, dia bayar kafarah juga, denda. Dia harus membebasin budak, kalau tidak ada dia puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Adapun hak-hak manusia, maka harus disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kalau mereka tidak ada, hendaklah bersedekah atas nama mereka. Kita pernah ngambil apalah dari kantor, dari rumah kerabat, mungkin kita pernah ambil dari satu toko tempat kita bekerja, apa saja. Kemudian sekarang kita sudah tahu, dulu kita nggak tahu hukumnya. Sekarang taubat, maka harus dikembalikan ke pemilik hak. Kalau pemilik hak ini misal teman kita sudah nggak tahu, dulu satu SMP, SMA saya pernah ambil pulpen teman saya. Saya pernah sembunyiin bukunya, saya pernah sembunyiin sepatunya, sengaja kerjain dia misalnya. Sekarang akhirnya dia tidak punya dan sudah berlalu, saya tidak tahu di mana dia. Maka di sini nilai saja benda itu, kemudian sedekahkan atas nama mereka. Dan barang siapa yang tidak melepaskan diri dari dosa-dosa terhadap manusia dengan cara bersedekah atau mengembalikan hak-hak mereka karena miskin seumpamanya, maka harapan satu-satunya tinggal ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya semoga diberikan. Terhadap orang seperti ini, Allah yang Maha Tinggi seringkali menyatakan jaminannya terhadap orang-orang yang wajib ditunaikan dan mengganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan, asalkan dia berusaha melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya dan sering memintakan ampun bagi orang yang pernah dia zalimi dari kalangan kaum mukminin dan mukminat. Demikianlah pembicaraan tentang hakikat taubat. Maksudnya adalah kalau ada orang dia sudah tahu pernah dia ambil duit misalnya 10 juta. Dia curi, dia tipu, buat nota palsu, proposal palsu atau apalah. Sekarang rupanya dia bangkrut, bahkan dia kena penyakit stroke, ya, gak bisa bergerak. Sekarang dia sudah taubat, dia mau bayar gak ada duit, dia mau bergerak pun bekerja gak bisa lagi, sudah stroke. Kalau keadaannya seperti ini, apa yang harus dia lakukan? Kata Imam Qurtubi, tinggal menunggu rahmatnya Allah. Dan rahmat Allah hanya bisa datang, anugerahnya Allah dengan memperbanyak amal soleh. Apa yang dia mampu lakukan, dia lakukan. Dan juga memohon ampun dan berdoa kebaikan untuk pemilik hak. Itu yang dia bisa lakukan, itu solusi terakhir. Yang lain gak ada lagi. Kalau tidak, pasti dia akan bertemu dengan orang-orang ini yang menghabiskan pahalanya pada hari kiamat. Dan sudah sering saya ulangi teman-teman sekalian, menujulah kepada akhirat yang pasti kita akan datangi. Mati akan datang dan akan menjemput kita menuju ke sana. Menujulah ke sana dengan membawa teman-teman baik dan amal soleh. Dan jangan pernah ke sana membawa musuh dan dosa-dosa. Enggak boleh sama sekali. Bahaya. Ya. Jangan pernah ada masalah teman-teman sekalian. Baiklah dengan semua orang. Maafkanlah kesalahannya. Minta maaflah kalau salah. Lakukanlah semua itu karena Allah mengatakan yang masuk surga nanti illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang pada hari kiamat dalam kondisi hatinya baik, bersih. Ada orang zalimi kita, sabar. Tetap kita ikhtiar, cari jalan keluar sampai ajal datang saja. Cobaan pasti datang. Yang penting kita tidak bermasalah dengan orang-orang. Bahagia sekali.
Bahkan dengan kita tidak punya masalah dengan orang, kita akan bisa memberikan pertolongan atau syafaat untuk orang lain pada hari kiamat. Selanjutnya adalah sifat-sifat orang yang bertaubat. Ada sebuah hadis tentang sifat-sifat orang yang bertaubat yang diriwayatkan secara marfu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW berada di tengah sekelompok para sahabatnya, lalu beliau berkata, tahukah kalian siapa orang yang bertaubat? Mereka menjawab, tidak demi Allah. Maka beliau bersabda, jika seseorang bertaubat sedang seteruhnya tidak ridho, berarti belum bertaubat. Artinya dia pernah ambil haknya orang-orang, kemudian belum mengembalikannya. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak mengubah pakaiannya, berarti dia belum bertaubat. Ya. Makna pakaian adalah memang penampilannya, ya, perilakunya, akhlaknya tidak berubah. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak mengubah majelisnya, berarti dia belum taubat, tetap kumpul sama orang-orang maksiat. Bukan lagi hadir di majelis ilmu, berarti belum bertaubat. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak mengubah nafkah dan perhiasannya, berarti dia belum bertaubat. Jelas-jelas pendapatannya haram, dia katakan dia taubat, tapi masih di situ nongol, masih berbuat, masih makan dari hasil haram, juga belum bertaubat. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak mengubah tempat tidur dan bantalnya, berarti dia belum bertaubat. Maknanya adalah tidak meninggalkan zinanya. Jadi dia tetap saja tidur di tempat-tempat haram. Atau di sini misalnya dia pernah beli kasur, bantal dari uang-uang haram, tetap dipakai sama dia. Tidak dikeluarkan semua. Dia nggak mau pakai lagi. Barang siapa yang bertobat, kata Nabi SAW, sedang dia tidak melapangkan perangainya, berarti dia belum bertaubat. Artinya karakternya, bawaannya tidak berubah. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak melapangkan hati dan telapak tangannya, berarti dia tidak bertaubat. Tetap kasar, tetap memukul orang, ya, tetap tidak merasa rendah, ya, hatinya tidak lunak, belum bertaubat. Kemudian Nabi SAW bersabda pula, apabila dia bertaubat dari perangai-perangai tersebut, berarti dia benar-benar bertaubat. Ya. Ini tentu disebutkan oleh Imam Qurtubi riwayatnya. Kata para ulama, membuat ridho para seteru, caranya ialah dengan mengembalikan harta yang telah dirampas darinya, atau diambil secara khianat dan curang, atau meminta maaf setelah membicarakan kejelekan, menjatuhkan harga diri, atau mencaci-caci atau mencaci maki mereka. Yakni berusaha membuat mereka ridho dengan berbagai cara yang mampu dilakukan dan meminta maaf. Dan apabila para seteru telah meninggal sedang harta mereka masih ada di tangan orang yang hendak bertaubat itu, maka dia wajib mengembalikannya kepada ahli waris mereka. Jika ahli waris mereka tidak diketahui, maka harta itu wajib dia sedekahkan atas nama mereka dan memohonkan ampun untuk mereka setelah meninggal. Serta berdoa, ya Allah, gantikanlah celaan dan ghibah yang telah saya lakukan dengan kebaikan bagi mereka. Dalam masalah ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Adapun mengubah pakaian, maksudnya ialah mengganti pakaian yang dikenakan yang berasal dari harta haram dengan pakaian yang halal. Kalau pakaian yang dikenakan berupa pakaian kemegahan dan kesombongan, maka diganti dengan pakaian biasa yang sederhana. Bisa juga tentu maksud di sini adalah mengubah pakaian yang tadinya terbuka aurat kepada pakaian yang menutup aurat. Itu wajar terjadi. Makanya efek-efek majelis ilmu, orang-orang yang datang, insya Allah Bapak Ibu juga kita di sini termasuk datang ke majelis ilmu karena ingin bertaubat kepada Allah dari kesalahan, ingin lebih dekat kepada Allah, wajar terjadi perubahan itu. Tiba-tiba kita bubar, ya saya mau ubah pakaian saya. Kita kadang-kadang lihat pakaian kita yang lama-lama, kayaknya sudah nggak cocok nih saya pakai. Ini tabarruj nih. Kelihatan nih auratnya, kelihatan begini, kelihatan begitu. Nah itu efek daripada taubat itu sendiri. Sementara kalimat mengubah majelis,
Maksudnya adalah meninggalkan perkumpulan hura-hura dan bermain dengan orang-orang yang bodoh dan anak-anak muda, beralih kepada majelis para ulama, majelis zikir atau majelis ilmu, bergaul dengan orang-orang fakir dan orang-orang saleh, serta mendekatkan diri kepada hati mereka dengan cara berkhidmat atau apa saja yang mampu dilakukan serta menyalami mereka. Artinya mengubah majelis total sudah. Nggak ada lagi diskotik, bar, karaoke segala macam sudah nggak ada. Hijrahnya sudah ke majelis ilmu. Duduk sama para ulama, para orang saleh. Makna mengubah makanan maksudnya adalah memakan makanan yang halal dan menghindari makanan yang syubhat atau membangkitkan syahwat, ya. Dan mengubah waktu-waktu makan serta tidak bertujuan mencari enak dalam makanan tersebut. Artinya bukan lagi orang menghabis-habiskan waktu. Ada orang subhanallah gara-gara kuliner pergi ke luar negeri. Atau pergi ke satu kota jauh sekali buang-buang waktu hanya untuk itu saja. Padahal dia cuma sekedar pengen makan. Di mana saya bisa didapatkan. Orang beriman tahu dunia sebentar. Kalau dia kebetulan pergi ke sana, ada orang yang pas lagi dari sana, misalnya dari Bandung mau ke Jakarta, tidak ada masalah. Tapi ada orang pergi hanya untuk makan pulang pergi. 4 jam, 5 jam, 7 jam habis di jalanan. Ini termasuk membuang waktu yang tidak dibutuhkan. Masuk dalam sabda Nabi SAW mengubah makanannya. Artinya pola makannya diubah sama dia. Dia makan karena memang dia butuh. Dia tahu dia lapar, dia makan. Yang ada halal dimakan sama dia. Lagi tidak ada, tidak usah bersedih. Ada orang begitu karena cintanya sama dunia. Sampai kalau luput saja pakaian yang dia mau beli, restoran yang dia mau makan, maka sedih sampai 2 hari. Jadi pembicaraan terus tuh. Saya mau makan di sana tutup 2 hari. Kenapa kalau tutup? Kan juga nggak masalah kalau makan yang lain. Ya. Mengubah nafkah, potongan hadis, maksudnya adalah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Berarti beralih kepada pekerjaan yang halal. Wajar. Kalau taubat, lalu Allah berikan perasaan merasa bersalah dengan pendapatannya. Lalu kemudian dia mau hijrah. Dan ini saya sarankan di poin ini teman-teman bisa mendengarkan ceramah kami di YouTube judulnya Akibat Makanan Haram. Ada beda buku dulu Tablik Akbar di Makassar membahas masalah itu. Sekitar 3 jam dan banyak sekali riwayat yang menjelaskan kepada kita tentang bahayanya kalau kita memiliki pendapatan haram. Mengubah perhiasan maksudnya adalah meninggalkan perhiasan yang ada pada perkakas-perkakas, bangunan-bangunan, pakaian, makanan dan minuman. Tentu maksudnya yang haram ya. Karena seseorang muslim bisa menikmati dunianya, bukan tidak boleh. Boleh punya rumah yang bagus, boleh punya kendaraan yang bagus, pakaian yang bagus, tapi yang halal. Jangan yang haram. Kalau dulu kita pernah, misal sekarang banyak orang begitu, dia menjabat di sebuah kantor misalnya pemerintahan. Kemudian dia akan melanggengkan urusan orang yang sedang punya urusan di kantor itu kalau dia dikasih mobil, kalau dia dikasih apa. Atau orang akhirnya memberikan kepada dia perabot-perabot rumah tangga yang mahal. Semuanya dari haram tadinya. Padahal sebenarnya tanpa dia diberi itu pun, mestinya dia bisa harus tugas dia memudahkan orang. Tapi enggak, dia persulit. Maka rumahnya penuh dengan perkakas-perkakas yang haram. Minimal syubhat. Maka ini semua harus dihilangkan. Mengubah tempat tidur maksudnya adalah meninggalkannya untuk melakukan sholat malam. Pola tidur sudah diubah. Sebagai ganti dari kesenangan-kesenangan yang menyibukkan. Atau yang memicu kemalasan dan mendorong kepada kemaksiatan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Sajdah ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dan lambung mereka selalu jauh dari tempat tidur mereka. Malam hari tidur istirahat, bukan tidak istirahat. Bahkan disebutkan dalam banyak riwayat kalau Nabi SAW melarang untuk begadang. Enggak ada hal yang bermanfaat habis isya tidur. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih Nabi SAW tidak suka tidur sebelum isya, takut isyanya kelewatan habis maghrib. Dan beliau tidak suka ngobrol-ngobrol selepas isya. Artinya kecuali darurat. Nabi SAW kumpul dengan Abu Bakar sama Umar.
kalau membicarakan masalah umat. Ada takziah, ada orang sakit dijenguk, ada jenazah yang harus diantar. Berhubungan dengan agama. Kalau enggak, maka dilarang. Bahkan Abu Daud rahimahullah menulis dalam sunan beliau bab khusus namanya bab nahi anis samr. Larangan untuk begadang bagi orang yang buang-buang waktu saja. Syaitan kadang-kadang bisikin kita, saya tidak bisa tidur. Kalimat saya tidak bisa tidur, akhirnya betul-betul dia tidak bisa tidur. Kecuali memang betul dia punya penyakit, tapi umumnya orang kena sugesti itu. Bisa tidur kalau mau. Gitu. Bisa tidur. Syaitan sengaja membuat kita seakan-akan tidak bisa tidur. Apalagi kalau dasarnya memang duduk di depan TV, depan film, pambang nggak bisa tidur. Dari film ke film. Kalau tidak bisa tidur malam, saya kasih resep sederhana. Buka Al-Quran, baca. Ngantuk spontan. Ya. Itu resep yang paling gampang. Yang ketawa tahu diri itu ya. Mengubah perangai, maksudnya adalah mengubahnya dari kasar menjadi lembut. Sombong ya, kemudian menjadi santun. Sempit menjadi lapang, kaku menjadi toleran. Orang beriman selalu begitu. Tadinya dia sombong karena kaya, malah sekarang merendah. Tadinya tidak mau bergaul sama orang, sekarang malah berbaur ya. Sama manusia berbaur, memenuhi kebutuhan mereka. Tidak menganggap dirinya lebih. Kalau dia lihat ada kekurangan, mobilnya lebih baru, mobil orang lebih tua, alhamdulillah. Bahkan doakan, ya Allah mudahin saudara saya untuk ubah kendaraannya. Perbaiki keadaannya. Dia merendah. Melapangkan hati bisa dilakukan dengan cara memberi infak. Dengan percaya diri mampu berbuat dalam keadaan apapun. Dia infak, keluarkan di jalan Allah. Itu juga bisa dengan melapangkan hati. Tentu masuk dalamnya adalah memaafkan orang lain. Ya, meminta maaf, ini lapang dada, tidak terbawa dalam egonya. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman, kalau seandainya ada kesalahan kita di dunia, diingatkan oleh orang lain. Sadarilah teman-teman dan sangka baiklah kalau Allah mencintai kita. Bayangkan kalau kesalahan itu tidak terbongkar di dunia, kita tidak tahu. Tidak ada yang ingatkan. Lalu dibawa sampai ke akhirat, pasti Allah akan hisab. Maka kalau ada yang ingatkan, jangan marah. Bersyukurlah, alhamdulillah. Allah ingatkan saya melalui lisan kamu. Terima kasih. Kita perbaiki. Ini yang sesuai dengan statement Umar bin Khattab. Aku akan selalu berterima kasih dengan orang yang menyembuhkan atau mengingatkan satu aibku. Enggak ada manusia yang luput dari kesalahan. Yang jadi masalah ini kalau orang punya penyakit hati, ego. Ya. Gak mau dianggap salah, harus benar terus. Gak ada manusia benar semua. Para nabi-nabi saja ada yang berbuat salah, tapi mereka diampuni oleh Allah SWT. Dan itu contoh bagi kita. Kalau kita berbuat salah maka memohon ampun kepada Allah. Melapangkan telapak tangan maksudnya adalah bersifat dermawan dan mengutamakan orang lain dengan memberi sesuatu kepadanya. Biasanya orang subhanallah kalau kaya tapi tidak punya iman, sulit sekali berbagi dengan orang. Pelit. Makanya kata Nabi SAW, ni'ma malus salih biyadi abdis salih. Sungguh nikmat memuncak pada harta yang banyak. Kalau harta itu halal, di tangannya orang saleh. Karena dia akan lakukan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu, sedekah ya dermawan ini adalah pintu kekayaan dan keberkahan. Berapa banyak penyakit orang sembuh gara-gara itu. Selamat dari segala macam cobaan justru karena itu. Kata beliau demikianlah, semua kelakuan yang buruk-buruk diubah. Seperti kebiasaan meminum khamar diganti dengan memecah gelasnya. Dan menuangkan susu dan madu. Ini kalimat tentu terjemahan letterlet ya. Ini maksudnya betul-betul memecahkan, meninggalkan semua botol-botolnya. Nggak lagi dikenang-kenang. Semua kenangan yang bisa mengingatkan kita pada dosa dihapus. Nggak boleh ada. Ini masalah. Saya tidak minum khamr lagi, tapi saya pernah beli khamr ini 50 juta. Botolnya masih dipajang di ruang tamu. Jadi kadang-kadang dia lihat, ini bisa terpengaruh. Ada satu sahabat di perang Khaybar, sahabat ini hadir di Badr. Hadir di Badr. Dia dulu pecandu khamr sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam taubat. Rupanya waktu benteng Yahudi
ditembus oleh muslimin, Nabi SAW menugaskan dia untuk membersihkan benteng itu. Rupanya dia temukan di benteng itu kendi-kendi khamar. Khamar ini kelas nomor 1. Khamar yang paling mahal. Dia tahu kelasnya khamar ini. Baunya pun dia masih kenal. Dan ini orang Yahudi suka sekali. Rupanya waktu dia buka sama dia kendi tersebut tercium. Dia terpengaruh diminum sama dia. Sampai mabuk. Terpengaruh. Ini sahabat Nabi. Di peperangan bersama Rasulullah SAW. Nabi tanya, mana si fulan tak balik-balik nih? Cari dia, dicari. Dapat teller. Maka oleh sahabat yang lain dibawa, ya Rasulullah ini orang lagi teller. Nabi SAW langsung marah. Wajahnya memerah, menyambut sendal beliau lalu digebukin. Sama Nabi dicambuk, dipukul sama Nabi. Sahabat semua pada gebukin. Buka sendal gitu. Lalu ada satu sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Kenapa kau minum khamr? Kata Nabi SAW, jangan kau laknat. Dia ahli Badr. Orang ini sebenarnya baik, cuma terpengaruh oleh syaitan. Maksudnya teman-teman sekalian, kita jangan mengatakan, oh saya tidak terpengaruh. Saya sudah hijrah sekarang, tapi teman-teman saya ini semua masih belum paham agama. Saya mau berteman sama mereka. Kita yang bisa terpengaruh. Tetap kenal iya, tapi duduk bermajelis enggak lagi. Karena bahaya, kita sensitif sekali. Sensitif sekali, manusia sensitif. Kita bisa bedain mana bau busuk, bau wangi seketika hidung kita. Telinga kita bisa bedain mana suara keras, mana suara lembut seketika. Lidah kita bisa bedain mana pahit, manis seketika. Tangan kita bisa tahu ini panas, ini kasar, ini lembut seketika. Semua ini sensitif badan kita. Semuanya, mata kita bisa bedain mana warna yang bagus, mana yang tidak. Maka kita bisa terpengaruh, hati-hati. Kata beliau, berzina diganti dengan menanggung para janda dan anak-anak yatim. Serta mengurusi keperluan-keperluan mereka. Dan menyesali kelakuan buruk yang telah diperbuat itu dan umur yang telah disia-siakan selama ini. Itu juga di sini masuk dengannya, ya dia menikah. Ya. Dan masuk dalam makna menanggung janda bisa saja menikah. Menikah, mengurus dan seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang mengurusi janda seperti mujahid di jalan Allah SWT. Artinya daripada dia berzina, dia menikah. Kenapa dia harus berzina? Dia harus ganti itu. Jika taubat dilakukan dengan memenuhi tindakan-tindakan dan syarat-syarat yang kami sebutkan di atas, maka Allah yang maha suci dan maha tinggi akan menerimanya atas kemurahannya. Dan 2 malaikat pengawas serta seluruh penjuru bumi akan melupakan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa orang itu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Toha ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma tada. Sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar, maksudnya sampai meninggal. Allah Subhanahu wa taala bisa membuat manusia melupakan masa lalu kita kalau kita sekarang menunjukkan keistiqomahan di jalan Allah. Nanti Allah membuat itu tertutup. Orang tidak kenang lagi. Umar bin Khattab setelah masuk Islam, enggak ada yang kenang masa lalunya Umar. Padahal ada di antara sahabat yang pernah digebukin sama Umar. Allah tutupin itu karena taubat nasuhanya. Yang dikenang adalah kebaikannya Umar. Bagaimana Umar setelah itu berbuat baik. Ada poin lain di sini adalah peluang untuk bertaubat. Dasar dari uraian berikut ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang orang yang telah membunuh 100 orang banyaknya. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, apakah dia bisa bertaubat? Maka alim tersebut mengatakan, siapa yang dapat menghalangi kamu untuk bertaubat? Tapi pergilah kamu ke negeri Bani Fulan atau suku Fulan. Karena di sana banyak orang soleh yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ikutlah kamu beribadah kepada Allah bersama mereka. Dan jangan kembali ke negerimu karena negerimu itu tempat orang-orang yang jahat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam Musnad juga Abu Daud At-Tayalisi, Zuhair bin Muawiyah, dari Abdul Karim Al-Jazari, dari Ziyad, dikatakan di sini tanda kutip bukan Ibnu Abi Matyam, dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, aku pernah menemui ayahku, waktu itu ayahku ada di sebelahnya atau di hadapan
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka ayahku berkata, apakah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila seseorang mengakui dosanya kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah menerima taubatnya. Ibn Mas'ud mengatakan, iya. Aku mendengarkan beliau bersabda, penyesalan adalah taubat. Juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza i'tarafa bi dzambihi thumma taba ila Allah taballahu alaihi. Sesungguhnya apabila orang mengaku dosanya kemudian dia bertaubat kepada Allah maka Allah akan menerima taubatnya. Tentu semua ini adalah hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Nanti kita jelaskan di penutupannya ya. Begitu pula Abu Hatim Al-Busri telah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Musnad As-Sahih dari Abu Hurairah anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhum ajma'in bahwa Rasulullah SAW duduk di atas mimbar kemudian beliau bersabda, demi Allah yang menggenggam jiwaku 3 kali, demi Allah yang menggenggam jiwaku, demi Allah yang menggenggam jiwaku. Kemudian beliau diam, maka setiap orang dari kami menundukkan diri dengan rasa sedih atas sumpah Rasulullah SAW itu. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, tidak seorang pun yang mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, dan meninggalkan dosa-dosa besar yang 7, melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang di depan yang 8, ya, pintu surga yang 8 pada hari kiamat, sehingga pintu-pintu itu benar-benar bergetar. Kemudian beliau membaca firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 31, dan jika kamu melakukan dosa-dosa di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahan dosa-dosa kecilmu. Maksudnya di sini adalah riwayat ini menjelaskan bagaimana Nabi SAW menganjurkan semua muslimin untuk taubat dan sibuk dengan rukun Islam setelah itu. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan seterusnya. Ini dia harus disibukkan dengan itu. Maka kalau dia betul-betul melakukan itu dan meninggalkan dosa. Ada orang mengatakan dia sholat tapi dia masih zina. Dia sholat tapi dia masih riba. Berarti belum masuk dalam hadits ini. Kalau mau dapat keutamaan dibukakan pintu surga 8. Dan dia akan masuk. Bergetar artinya akan terbuka. Sehingga bisa menerima orang ini. Dia harus mengerjakan 5 rukun Islam tadi. 4 rukun Islam karena dia sudah muslim. Rukun pertama sudah dilakukan. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Semampu dia. Ya. Kemudian mengikuti syarat-syarat dan rukunnya. Kemudian dia meninggalkan 7 dosa induk besar. Atau dia meninggalkan dosa secara umum. Tentu yang disebutkan 7 dosa besar ini induknya ada dalam hadis lain ya. Kata Nabi SAW, jauhilah 7 induk dosa besar yang membinasakan. Syirik, ya. Yang pertama menyekutukan Allah SWT. Seperti misalnya orang minta-minta pada kuburan pakai jimat dan seterusnya. Kemudian durhaka dengan orang tua, yang kedua. Yang ketiga zina, ya. Yang keempat riba, ya. Yang kelima itu lari dari kancah peperangan. Yang keenam mabuk, ya. Kemudian yang ketujuh itu menuduh wanita baik-baik berzina. 7 induk dosa besar yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam. Maaf, bukan mabuk, sihir. Sihir, bukan mabuk. Mabuk maksud dosa besar, tapi tidak masuk dalam 7 yang membinasakan. Maknanya, kalau orang terjerumus dengan 7 ini, untuk taubat itu dia seperti terjerat sekali. Maka dia butuh upaya yang besar. Karena akan membinasakan dia, sulit dia untuk kembali. Ada ketagihannya, ada masalahnya dan seterusnya. Al-Qurtubi menyimpulkan, dengan demikian berarti Al-Quran telah menunjukkan bahwa dosa-dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil. Jadi tidak seperti pendapat orang yang mengatakan bahwa semua dosa adalah besar. Sebagaimana yang telah kami jelaskan ketika menafsirkan surah An-Nisa. Dan bahwa dosa-dosa kecil seperti sentuhan dan pandangan mata kepada selain mahram bisa terhapus dengan menghindari dosa-dosa besar secara mutlak. Berdasarkan janji Allah yang benar dan firman-Nya yang hak. Bukan berarti hal itu menjadikan atau menjadi kewajiban bagi Allah. Tetapi merupakan cakupan dalam menghindari dosa-dosa besar yang diiringi dengan menegakkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dinyatakan di dalam hadis.
Kita juga perlu garis bawahi hal penting ya. Dosa-dosa kecil teman-teman, kalau sering diulangi dan dianggap remeh, bisa menjadi besar. Jadi misalnya orang melihat yang haram. Melihat yang haram dosa kecil. Tapi kalau dia jadikan rutinitas, tiap hari dia nonton terus. Pornografi lah, apalah auratnya orang lain, tiap hari dia lakukan. Walaupun dosa kecil bisa jadi besar. Ini disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang melakukan dosa-dosa kecil. Seperti, dan dia ulangi, seperti orang-orang yang rame-rame ngumpulin ranting-ranting kecil. Pertama dibawa ranting kecil ke situ. Dan dia pergi lagi cari ranting lain. Teman-temannya juga semua begitu. Terus saja sampai akhirnya ranting itu menumpuk seperti potongan kayu-kayu yang besar. Lalu digunakan untuk membakar api. Begitulah dosa-dosa kecil akan menjadi api yang besar karena bertumpuknya. Ini sabda Nabi SAW. Maka nggak boleh dianggap remeh. Makanya teman-teman sekalian, kaidah-kaidah sederhana dalam hidup adalah lakukanlah kalau dalam ibadah, lakukanlah amal-amal sunnah, kejar amal-amal sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat taubat, sholat wudu, semua ini maka wajibmu akan terpenuhi. Sholat wajib akan kita kerjakan karena amal sunnahnya kita kerjakan. Dalam dosa, jauhilah dosa-dosa kecil, maka dosa-dosa besar akan engkau jauhi. Dalam kaidah yang lain kata para ulama, jauhilah yang makruh, maka yang haram kau akan jauhi. Kalau kita tidak mau makan dan minum sambil berdiri, makruh. Karena kita tahu makruh, maka berarti makan sesuatu yang haram, kita akan jauhi. Lebih pantas kita jauhi. Seperti itulah. Senada dengan hal itu kata beliau, ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah anhu, bersabda Rasulullah SAW, as-salawatil khams, wal jum'atu ilal jum'ah, wa ramadhanu ila ramadhan, mukaffaratun lima bainahunna, majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, salat Jumat sampai ke Jumat yang akan datang, puasa Ramadan sampai ke puasa Ramadan berikutnya, adalah penghapus dosa-dosa antara waktu-waktu tersebut selagi menghindari dosa-dosa besar. Artinya dosa-dosa kecil ini bisa dimaafkan kalau dia dilakukan. Tentu ini tidak dengan bertumpuknya dosa kecil. Karena kalau bertumpuk jadi dosa besar juga. Selama di sini dikatakan semua ini antara Jumat ke Jumat setiap pekan ada pembersihan dosa. Allah hapusin selama cuma dosa-dosa kecil. Itu pun dosa kecil kata ulama juga tidak dilakukan dengan tajarru ya. Tajarru itu maksudnya betul-betul berani menantang Allah. Ada orang buat dosa, ada rasa penyesalan. Dia ikut rasa penyesalannya itu, ya saya salah nih. Misal. Itu lain dengan orang yang mengatakan enggak apa-apa, enggak ada masalah. Lakukanlah, dia ajak orang lain. Ada orang teman-teman, dia ke diskotik, dia sendiri. Dia tahu itu salah, dia ketakutan ketahuan orang. Beda dengan orang yang dia berani menunjukkan dirinya, pamer dengan mobilnya, dengan pakaiannya, bahkan dia traktir teman-temannya, dia buat diskotik. Malah dia memamerkan semua kemaksiatannya. Ini berbeda keadaannya. Ya. Kata ulama kalau orang sengaja tajarru, sengaja memamer-mamerkan dan menjaharkan dosanya, ini beda keadaannya. Pengampunan dosa seperti ini adalah orang yang tahu ini salah, lalu dia menyesal, dia nggak mau lakukan, nah itu. Jadi antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, antara umrah ke umrah dalam riwayat lain bisa membersihkan semua itu ya dosa-dosanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Kata beliau inilah pendapat sejumlah ahli ta'wil dan ahli fikih dan agaknya inilah pendapat yang benar dalam bab ini. Adapun dosa-dosa besar tidaklah bisa terhapus begitu saja kecuali dengan bertaubat dan menghentikan diri sama sekali darinya. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Namun demikian masih ada perbedaan pendapat tentang rincian hal yang termasuk dosa-dosa besar itu. Tapi tidak diuraikan sekarang ini. Melainkan nanti pada bab kisos. Ada bab sendiri dalam bab ini. Dan ada beberapa diantaranya pada bab neraka insya Allah. Karena buku kita ada bahas masalah surga dan neraka juga.
Kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi teman-teman sekalian, yang pertama kita bisa simpulkan wajibnya taubat bagi setiap muslim dan tidak boleh menunda. Dan taubat berarti berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Diikuti dengan istighfar atau permohonan maaf kepada Allah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, aku bertobat atau beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Wajib. Yang kedua, wajibnya seseorang mendalami ilmu agama yang berhubungan dengan masalah memahami mana boleh mana tidak boleh sehingga tidak terulang lagi dalam dosa-dosa itu. Dan dia akhirnya tersibukkan dengan amal soleh karena sudah tahu keutamaannya. Majelis ilmu memberikan pemahaman kepada kita. Oh ternyata ini hukumnya begini. Wajibnya ini karena ini. Sunnah ini tapi karena fadilahnya keutamaannya seperti ini. Kita jadi bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga bentuk komunitas dan wajib hukumnya. Tidak bisa enggak. Gak boleh kita bergaul sama orang-orang yang salah, orang yang lalai, yang akhirnya membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan pernah mengatakan teman-teman sekalian, saya kuat, saya mampu. Enggak bisa. Kita lemah teman-teman sekalian. Lemah dalam arti kata kita bisa terjerumus dalam godaan syaitan. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis, amal itu dinilai orang itu baik dan tidak adalah pada saat penutupan hidupnya. Amal dari akhir hidupnya. Ada orang istiqomah, baik, kemudian pas mau meninggal jadi buruk malah. Dan ini biasanya memang semasa dia hadir di majelis ilmu, sholat 5 waktu, memang hanya riak saja. Ini akhirnya Allah akan tutup dengan keburukan Anda. Ada orang begitu hadir di pengajian, hanya sekedar mau dibilang sama temannya kalau dia juga hadir. Tadi saya lihat kamu, temannya nggak nanya, hanya untuk nunjukin kalau dia hadir. Bertanya untuk dikatakan hebat oleh teman-temannya. Terbukti waktu dijawab, dia sibuk dengan handphonenya, dia sibuk dengan keadaannya. Karena bagi dia nggak penting jawaban itu, bagi dia adalah saya sudah dianggap hebat karena bertanya. Tuh pertanyaan saya dibaca. Teman-temannya selalu bilang, kamu aja bertanya, kamu hebat. Ini nggak ada gunanya buat dia, nggak ada manfaatnya. Maka harus teman-teman sekalian kita pahami ya. Hadir pun di majelis ilmu, bertaubat, beribadah, semuanya ikhlas karena Allah. Gak ada urusannya sama orang. Saya berubah. Dan kita lihat orang seperti ini bisa istiqamah. Saya terlintas kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Subhanallah saya lupa nama orang ini. Sahabat yang satu lagi. Beliau mengatakan pernah Abu Hurairah bilang saya lagi duduk saya dengan 2 orang. Kemudian Rasulullah SAW lewat di depan kami dan berkata dan bersabda, salah seorang dari kalian bertiga ini penghuni neraka. Sahabat-sahabat beliau nih, 3 orang. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW tidak sampaikan selanjutnya, cuma lewat. Salah satu dari kalian penghuni neraka. Kemudian Nabi SAW jalan. Abu Hurairah bilang, waktu itu saya ketakutan luar biasa. Karena 2 orang teman saya ini orang soleh semuanya. Ahli ibadah. Sholat 5 waktu selalu di saf pertama. Hafal hadis, hafal Al-Quran. Abu Hurairah bilang, saya ketakutan. Jangan sampai saya orangnya. Maka saya coba istiqomah, pertahankan. Berjalan waktu, salah satu dari kami 3 orang ini terbunuh mati syahid di medan perang. Terbukti sudah berarti masuk surga. Tinggal aku sama 1 orang ini. Abu Hurairah bilang, saya tambah takut. Gitu kan? Dia bilang, ya, jangan sampai saya orangnya. Dia bilang, subhanallah, berjalan waktu di akhir hidup Nabi SAW. Ada 1 orang keluar di Jazirah Arab namanya Musailamah. Dia dikenal dengan Al-Kadzab, pendusta. Mengaku Nabi. Waktu kaumnya datang masuk Islam di Madinah, semua masuk Islam kecuali dia. Dia nggak masuk Islam di Musailamah. Dia sandar di rumah Nabi SAW. Dia tanya, di mana Rasulullah sering duduk sandar? Nabi SAW kalau lagi sandar di masjid, kadang-kadang di depan mihrab, kadang-kadang disandar di tembok yang sandar ke rumah beliau. Makanya dari riwayat yang dikatakan Aisyah berkata kalau lagi i'tikaf, Nabi SAW kalau i'tikaf sering memasukkan kepalanya ke dalam rumah di jendela itu, dan aku pun menyisir rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Musailamah tanya di mana tempat Nabi sandar? Dia sengaja sandar di situ. Lalu kaumnya bilang, kapan kau akan masuk Islam? Dia bilang, saya akan masuk Islam kalau Muhammad menjanjikan buat saya akan jadi pemimpin setelah dia. Saya juga jadi Nabi. Maka
Maka Nabi SAW dengar dari rumah, keluar. Nabi mengatakan, kau pendusta, demi Allah kau tidak akan pernah mendapatkan kedudukan itu. Enggak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi dia masuk Islam dengan cara itu ya. Bukan masuk, ada beberapa kepala suku Arab mau masuk Islam, tapi syaratnya mau jadi raja, mau jadi khalifah. Tetap akui Nabi sebagai Rasul, itu pun Nabi masih tolak. Tapi ini enggak, mau jadi Nabi. Rupanya dia pulang ke kaumnya, mulai diiklanin sama dia. Muhammad Nabi, saya juga Nabi. Muhammad berfirman, saya juga berfirman. Saya juga terima wahyu. Lalu dia karang-karanglah ayat. Tersebar berita kedustaan dia. Bertepatan dengan itu, Rasulullah SAW sakit keras. Karena nanti akan membunuh Musailamah di zamannya Abu Bakar, Khalid bin Walid. Gitu kan? Zaman khilafahnya. Dan ini akhir hidup Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengutus sahabat tadi yang sebelahnya Abu Hurairah ini menuju ke Musailamah al-Kadzdzab. Suruh ke sana. Bawa hukum-hukum Allah ke sana. Ajarin mereka. Begitu orang ini datang ke wilayahnya Musailamah al-Kadzdzab ini, Musailamah dengar ini utusan Nabi Muhammad SAW dari Madinah. Ditemui sama dia sebelum masuk ke perkampungan kedesaannya itu. Dia bilang, kalau kau mau mengakui aku sebagai Nabi, bilang aku juga Nabi, aku akan jadikan kau orang tangan kananku, menteriku lah. Gitu. Kau akan jadi kaya raya. Kebetulan sahabat ini miskin. Kau akan jadi kaya raya. Kau akan jadi pendampingku dan punya kedudukan. Tidak usah mengkiri kenabiannya Muhammad, tetap. Tapi kau juga bilang, Musailamah juga Nabi. Sebagaimana Muhammad Nabi. Apa yang kata sahabat ini yang tadi ini, yang sama Abu Hurairah ini, yang dikatakan Nabi akan jadi ahli neraka. Ternyata dia mengatakan baiklah. Dia bilang baik. Maka suku Hanif, sukunya Musailamah al-Kadzdzab ini, bertanya kepada orang ini, apa ajaran Rasulullah SAW? Tadinya mereka sudah banyak masuk Islam waktu di Madinah. Pulang, nunggu syariat apa nih yang kita disampaikan. Orang ini yang diutus. Tiba di sana dia mengatakan, tidak usah repot-repot kalian belajar dari Muhammad. Ada di sini Musailamah. Muhammad Nabi ini juga Nabi. Ambil aja hukum dari dia. Sama-sama dari Allah. Gara-gara itu suku Hanif murtad. Gara-gara orang ini. Dan waktu terjadi penyerangan, waktu Nabi SAW sudah meninggal, diserang oleh Abu Bakar dengan pasukannya Khalid bin Walid, terbunuhlah Musailamah dengan orang itu. Padahal ini tadinya adalah sahabat Nabi. Apa yang kita ambil benang merahnya teman-teman sekalian? Istiqomah itu sampai mati. Sampai ajal datang. Jangan berbangga dengan, oh jilbab saya sekarang sudah besar, saya bercadar, oh saya sudah mulai berjenggot, saya sudah ada pengajian. Itu sekarang dicatat pahala. Sampai mati bisa enggak? Ini yang penting. Makanya Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya istiqomah sampai mati. Kalau ada orang yang Masya Allah sudah meninggal dalam keadaan saleh atau salehah, itu bisa jadi contoh. Dan yang paling baik adalah tentu para kaum salafus saleh, sahabat tabi'in yang sudah mendahului kita. Bagaimana mereka istiqomah sampai meninggal dunia. Allahu a'lam. Sudah. Baik, mungkin begitu saja insya Allah bahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang akan kita kerjakan dan juga yang sudah atau sementara kita kerjakan diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali diganti oleh Allah dengan kemampuannya menjadi pahala. Selalu kita doakan negeri tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan diangkat perselisihan di antara mereka, juga dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negeri tercinta ini, semuanya dikembalikan di budaya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga saja seluruh pemimpin negara ini diberikan hidayah oleh Allah kembali kepada Islam, Al-Quran dan Sunnah, dan mereka berlaku adil. Dan semoga seluruh utang negara ini dilunasi oleh Allah dengan kemahamurahannya, sehingga Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdaus kita tanpa hisab.
sebagaimana satu di majelis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.